home pharmacy care, berarti alhamdulillah sudah berjalan kegiatannya gitu ya di beberapa tempat. Nah, ini juga kita apa namanya, peran kita juga akan sangat penting gitu ya ketika akan berkolaborasi sama tenaga kesehatan yang lain, terutama untuk kegiatan visitor pasien pada saat pasca pemulihan atau pengobatan di sarana pelayanan kesehatan. Nanti outline-nya hari ini kira-kira materinya ini ya. Jadi sebenarnya ini bisa dibaca gitu ya, materinya nggak terlalu sulit ya. Tapi mungkin di sini butuh kepedulian gitu ya. Kalau 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 apa namanya, kita merasa peduli ya, selain misalkan teman-teman yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan, terutama di rumah sakit, puskesmas maupun yang di klinik gitu ya, atau di apotek sekalipun, kita harus peduli dulu ya. Jadi peduli ke pasien, maka kita bisa melakukan kegiatan ini. Simpel sebenarnya, cuman syaratnya satu, harus care, harus peduli ya. Manfaat home pharmacy care, pasien yang mana ya, kemudian tahapannya seperti apa ya, kemudian kapan dihentikan, dan juga nanti kesimpulannya seperti apa. Ya, nanti di akhir sesi mungkin ada tugas gitu ya. Nanti diserahkan insya Allah minggu depan ya. Nah, kalau secara konsep berarti pendampingan ya, pendampingan pasien pasca pemulihan kesehatan dengan persetujuan pasien atau keluarganya. Jadi kalau misalkan ternyata pada pasca pemulihan atau pengobatan tadi belum paham ya, jadi boleh misalkan eh udah pasiennya baru udah dilakukan konseling, tapi pada saat konseling dirasa kesulitan. Ada keluarganya pun ini masih dirasa apa beresiko atau apa kepatuhannya masih rendah. Jadi ini kita boleh melakukan kegiatan home pharmacy care ya. Nah, jadi misalkan ini kaitannya sama yang bermasalah, misalkan terkait komorbiditasnya ya, beberapa penyakit ya, misalkan yang kronis ya, yang mendapatkan obat terapi jangka panjang, mirip kriterianya dengan konseling ya. Kemudian ini terutama untuk pasien-pasien yang lansia ya. Jadi untuk pasien yang lansia mungkin keluarganya udah apa, tidak bisa mendampingi, atau yang apa namanya, keluarganya pun belum paham, atau bahkan tidak ada keluarga sama sekali. Nah, ini boleh kita lakukan pendampingan ya, karena masalah lingkungan sosial juga bisa ya, karena karakteristik obat ya, misalkan contoh yang paling mudah apa, misalkan indeks terapi sempit, pasiennya terapi jangka panjang, ini harus kita apa, lakukan konfirmasi care juga. Karena masalah kompleksitas pengobatan dan juga penggunaannya seperti apa ya. Nah, kita pada dasarnya tadi di awal saya bilang ini sebenarnya simpel, tapi butuh kepeduliannya, butuh empati. Ya, kenapa? Karena ini adalah kaitannya dengan asuhan kefarmasian atau pharmaceutical care. Ya, dari pharmaceutical care ini akan berkembang menjadi home pharmacy care ya, di mana tujuannya adalah pengobatan yang rasional ya. Kriterianya yang rasional itu yang gimana? Ya, yang tepat pasien, tepat obat, tepat indikasi, ya, kemudian sampai dengan waspada efek samping. Nah, ini tujuan ke arah sini. Tapi beberapa kriteria pasien mungkin nggak cukup di asuhan kefarmasian pada saat dilakukan di sarana farmasian ya, maka kita lakukan namanya home care. Nah, ini katanya dengan populasi ini meningkat pesat ya, jadi katanya dengan usia lebih dari 70 tahun itu meningkat pesat. Jadi harapan hidup akan berdampak terhadap masalah kesehatan, di mana kebutuhan masyarakat ini juga akan meningkat ya, terhadap pelayanan kesehatan yang jangka panjang. Ya, ini usia harapan hidup di masyarakat kita ternyata apa ada gitu ya, atau lebih tinggi harapannya, di atas lebih dari 70 tahun di tahun sekian. Maka di sini ada namanya tanggung jawab kita gitu ya, ngasih informasi bahwa pasien itu sebenarnya mengerti dan patuh dengan penggunaan obat. Jadi apa namanya, jangan sampai ketika misalkan pada saat konseling, pada saat pemberian obat, pada saat home care, pasiennya masih patuh, tapi setelahnya mungkin agak kesulitan penggunaan obatnya. Jadi ini tugas kita bersama apa namanya, supaya pasien tersebut bisa patuh.
Tujuannya yang pertama, kalau secara umum berhasil terapi, khususnya ada pendampingan, komitmen, dan juga terjalin kerjasama ya antara nakes dan juga keluarganya. Nah ini kalau kita bicara pendampingan, teman-teman yang di nakes yang lain ya, seperti dokter, perawat itu, mereka pun sama melakukan visit gitu ya. Misalkan kalau teman-teman dari nakes yang lain, dokter, setahu saya gitu ya, misalkan melakukan tindakan apa mungkin di sini ada yang berpengalaman gitu ya di keluarganya melakukan tindakan apa penggantian eh, apa perban misalkan itu yang rutin ya misalkan pasca operasi atau pada pasien yang DM gitu ya untuk apa lukanya penyembuhan lukanya. Nah kita di mana ya kita juga sama gitu ya. Cuman kita arahannya eh, lebih fokus kepada penggunaan obat-obatan dan juga alat kesehatan. Ya, manfaatnya bagi pasien terjamin keamanan, efektivitas, dan juga biaya lebih terjangkau. Ya, pemahaman, reaksi yang tidak diinginkan, ROTD, sampai dengan terselesaikan masalah dari penggunaan obatnya. Kalau untuk kita, ya harapannya kompetensinya ya makin meningkat gitu ya. Diakui oleh masyarakat, jadi terwujudnya kerjasama antar profesi. Nah, kita kalau masalah diakui dan tidak, ya sebenarnya kalau teman-teman sekarang itu udah mulai apa ya udah mulai dikenal gitu ya tenaga tenaga apa tenaga profesi apoteker. Kalau zaman dulu mungkin masih banyak yang apa keliru antara nakes dokter dengan kita gitu ya. Nah, harapannya lebih dikenal oleh masyarakat umum maupun dari pemerintah. Prinsipnya di sini dijelaskan oleh apotek kompeten, jadi harus yang apa minimal memiliki SRA gitu ya, mengaplikasikannya sesuai keputusan dan juga memberikan pelayanan di home care dalam rangka meningkatkan kesembuhan dan pencegahan komplikasi. Confident and informed consent, jadi harus rahasia juga ya dalam melakukan tindakan ini harus atas dasar persetujuan pasien. Jadi pasiennya masuk kriteria, kemudian kita minta informed consent-nya. Ada rekomendasi ya seperti apa dan juga melakukan telaah dan juga menyusun plannya seperti apa. Ya, di sini rekomendasinya bersifat bersifat dari eh, bukan memberikan diagnosa ya, tapi misalkan kita memberikan asuhan farmasian, misalkan contoh untuk terapi non farmakologinya seperti apa ya, contoh kayak gitu. Kemudian dibuat juga CPPT-nya ya, medical record-nya nanti dibawa, dilampirkan, dimonitoring dan juga harus bisa bertanggung jawab terhadap pasien dan keluarganya ya melalui pendidikan, konseling, koordinasi dan juga dan tenaga kesehatan yang lain. Kemudian tidak tumpang tindih ya, nggak overlapping. Misalkan semua ya, misalkan eh, atau kita yang melampaui batas, misalkan kita menetapkan diagnosa ya sampai dengan ngasih obatnya, ya kayak gitu. Jadi nggak tumpang tindih dan juga berpartisipasi dalam penelitian ya, ini juga bisa. Jenisnya nanti kita kalau dulu asesmen ya, kemudian identifikasi dengan terkait kepatuhannya ya, dan juga penyediaan obat serta pendampingan alat kesehatan ya, contoh pemakaian obat asma, insulin yang seperti kita tahu di apa di praktikum farmasian nanti gitu ya, eh atau pada saat konseling ini rutin kita lakukan, hanya saja tempatnya mungkin di di rumah pasiennya gitu ya. Kemudian pendampingan, nah ini kalau mulai infus, misalkan kita belum bisa nih untuk apa penggunaan infusnya karena nggak diajarkan misalkan. Nah kita bisa kolaborasi juga sama perawat gitu ya. Terkait masalah obat, secara umum dispensing khusus ya, misalkan obat yang khusus, misalkan harus apa namanya dilakukan peracikan segera ya. Kemudian monitoring pelaksanaan, pelayanan farmasi klinis dan juga dokumentasi. Nah, siapa nih kriterianya? Kurang lebih sih mirip seperti pasien konseling ya. eh yang kronis, kemudian eh dengan terapi terapi jangka panjang, ya contohnya penggunaan obat TB. Nah, di sini eh apa target di Indonesia bebas TB tahun 2030 ya. Nah, tentunya
harapannya dari pasien-pasien TB ini jangan sampai banyak yang putus obat bahkan sampai resisten ya. Nah, ini peran kita juga supaya penggunaan obatnya bisa lebih optimal atau kepatuhannya bisa meningkat. Untuk pasien ODA juga ini eh, cuman ini ada form khusus ya. Jadi ketika kita kunjungan juga kita harus waspada juga ya. Ini ada form khusus untuk obat ini DM dan seterusnya. Ya, ini untuk terapi jangka panjang. Pasien dengan resiko di atas usia 65 dengan polifarmasi ya, dengan apa lebih dari dengan satu label yang diidentifikasi nggak sesuai untuk pasien geriatri. Jadi ada beberapa obat yang memang kontraindikasi dengan status pasien yang geriatri kayak gitu ya. Atau dari bukan polifarmasi lagi tapi apa multiple diagnosis gitu ya atau lebih dari 6 macam diagnosa atau lebih. Ini juga kita masuk kriteria ini. Nah, ini yang tadi yang 20 macam. Ada beberapa obat ya, kurang lebih sekitar 20 macam obat yang memang dia dipertimbangkan sebaiknya tidak diberikan sama atau kepada pasien geriatri ya. Ketika misalkan dapat resep ini, begitu mendapatkan pasien geriatri, nah ini kita boleh konsul ke dokter ya. Misalkan dok, dari referensi ini ya eh apa namanya obat-obatan ini dipertimbangkan untuk tidak berikan ya karena misal apa eh kontraindikasi gitu ya kecuali dengan pertimbangan lain dokternya memberikan gitu ya contohnya obat diazepam, clozapam, amitriptyline gitu ya dan seterusnya ya. Nah, ini peran kita eh dalam home pharmacy care gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari literaturnya kegiatannya mirip seperti kegiatan farmasi klinik gitu ya. Jadi yang pertama kita lakukan namanya pre-administration ya atau penilaian sebelum dilakukan pelayanan farmasian di rumah. Jadi memastikan bahwa si pasien tersebut apa sudah mendapatkan layanan di rumah sakit ya. Ya misalkan udah dilakukan asesmen di rumah sakitnya nanti kita verifikasi ulang ya. Misalkan pasiennya siapa ya tetap kita harus verifikasi pasiennya siapa atau keluarganya siapa. Apakah kita atau kami nanti kalian misalkan atau petugas farmasinya diberikan akses ke rumah pasiennya atau ke kunjungannya gitu ya, lewat inform consent ya kemudian keterlibatan dokter dalam pengobatan ya ini juga kita lihat ketika asesmen juga dokter siapa saja yang terlibat misalkan melibatkan 2 atau 3 lebih dokter konsulen misalkan. Nah, ini kita lihat juga gitu ya obat yang diberikan apa saja ya di pada saat pelayanan kefarmasian tadi di rumah sakit ya terkait indikasi, dosis, apalagi rute kayak gitu. Ya, kalau misalkan kemudian ada lagi kayak uji lab, nah ini juga kita bawa nih pada pre-admission ini ya. Misalkan jadi dari uji labnya didapatkan misalkan 2 sampai 3 kali hasil uji lab, nah ini kita lihat monitoringnya sampai dengan pasien pulang gitu ya. Dan juga kalau bisa ada dukungan finansial dari keluarga ya untuk pelaksanaan pelayanan kefarmasian di rumah kayak gitu ya. Yang kedua, pasien. Nah, di sini penilaian dan pencatatan data awal pasien kalau di CPPT kita bikin swabnya gitu ya. Nah, kalau ini kita bikin ringkasan ya. Jadi ringkasan verifikasi dan satu baik semuanya kan terekam ya. Nah, sistem kaitannya dengan penilaian dan memang beberapa
Nah kita kan nggak ranahnya nggak. Nah kita kolaborasi aja sama perawat boleh ya. Atau misalkan apa butuh tindakan yang kayak tadi pemasuhan apa membasuh luka gitu ya. Atau misalkan bedah minor. Nah kita kolaborasi dengan nakes yang lain. Yang keempat, kita buat rencananya ya untuk home care-nya seperti apa. Nah, supaya nanti pasien di rumah gitu ya. Kita buat atau berkolaborasi dengan nakes yang lain. Dia yang berikutnya nggak masalah yang terkait sama pasien tuh kira-kira setelah pemberian konseling atau home care ini apa? Ya, jadi bukan gitu ya. Kemudian butuh monitoring yang berikutnya yang kelima sih informasinya gitu ya. Apakah mau rujuk balik ke puskesmas kayak gitu. Ya, kemudian yang keenam ada kegiatan pendidikan pasien dan konseling. Ya, jadi harapannya pasiennya bisa mandiri ya. Jadi dengan misalkan kunjungan satu atau dua kali, nanti sisanya pasiennya lebih bisa mandiri gitu ya. Dengan kita kasih materi-materi terkait pendidikan pasien dan juga konseling. PTO bisa nggak di rumah? Ya tentunya ya bisa juga ya dengan PTO seperti yang kita lakukan di apa di Vaskes ya pada akhirnya di PTO ini harapannya apa? Ya kalau di PTO sih harapannya nanti kita evaluasi ya ketemu nggak di RP-nya kayak gitu. Kan ujung PTO ini apa menilai adanya di RP ya komponen di RP itu apa? Ya misalkan ada dosis yang berlebih, dosis kurang, indikasi yang diobati atau tidak gitu ya, ada efek samping, interaksi, nah kayak gitu ya. Jadi dari PTO ini kita dapat analisis di RP. Pengaturan dan penyiapan apa penyimpanan dan pemberian obat ya kita atur seperti apa. Pelaporan meso, nah ini juga kita bisa lakukan meso. Ternyata mesonya belum timbul di rumah sakit nih, tapi di rumah mengeluhkan sesuatu. Nah kita bisa apa evaluasi. Penelitian klinis dan juga kita lakukan keputusan terakhir adalah penghentian pelayanan di rumah itu seperti apa kriterianya ya. Nah, ini formulir meso, ini mungkin udah dijelaskan oleh dosen yang lain ya. Ini form kuningnya. Di sini ada algoritma Naranjo, kurang lebih sekitar ada 10 pertanyaan yang merujuk kepada nilai scoring ya. Nilai scoring nanti nilainya bisa iya, bisa tidak, atau tidak diketahui ya. Jadi boleh tergantung nanti pasiennya mau keluhannya seperti apa. Nanti masuk skala ini, nanti disimpulkan apakah keluhannya berasal dari obat atau bukan gitu ya. Namanya pelayanan meso gitu ya. Ini sebentar eh ini video sedikit lah ya, biar nggak ngantuk. Bisa di play nggak ya? Oh bisa, coba ya. Ini meso sedikit ya. Lagi apa sih? Kelihatannya banget. Suaranya keluar nggak? Sorry. Terdengar, Pak. Baik baik, terima kasih ya. Terdengar, Pak. Baik.
Mantap. Oke, baik ya. Itu sedikit tentang meso. Nah, kenapa sih ada eh, apa namanya eh meso? Karena kadang-kadang rumah di apa di vaskes itu kita nggak ketemu nih efek sampingnya. Ya begitu dikasih obat persiapan ternyata baru muncul di rumah ya. Jadi misalkan dan juga bukti dan melakukan layanan home care, pedoman juga ini bisa kita apa jadikan sarana ya untuk apa pelayanan home care sebagai data penelitian dan juga riwayat kondisi pasien. Jenisnya ada beberapa dokumen ya ini protapnya, catatan pengenalan obat, inform consent dan juga kunjungan. Ya, jadi dokumennya ini kurang lebih nanti kalau mau home care ada 4. Ini tahapannya ya kita identifikasi yang tadi yang ada 11 ya apa 12 tadi ya. 11 ya ini identifikasi masalahnya apa aja, kemudian menawarkan layanan farmasian, dibuat inform consent, kemudian mengkomunikasikan pada nakes yang lain apabila diperlukan, ya misalkan dengan dokter atau dengan perawat, dibuat rencananya seperti apa, kemudian jadwalnya dibuat timingnya, ya dan juga ada dokumentasi dari setiap langkah yang dilakukan. Ini pasien medical record ya untuk CPPT yang di home care ya, jadi sifatnya rahasia, kita yang tahu antara pasien dengan apoteker atau nakes yang visit ya. Ini formnya, data dokternya, ini terapi yang diberikan, kemudian nah ini catatan kita ada di sini ya. Tinggal dijelaskan nanti dideskripsikan di bagian info. Concern berarti ini biasanya kalau kalian mau ngambil data, mau kunjungan, harus atau wajib minta dulu persetujuan. Tiba-tiba, ya saya pengen visit ya nggak bisa juga ya. Harus ada persetujuan inform concern, berarti hak kewajibannya nanti dijelaskan, sekurang-kurangnya ya identitasnya gitu ya, bentuk hak dan kewajibannya seperti apa, sampai tanda tangan. Ini contoh inform concern-nya, ya, jadi ini dijelaskan dulu supaya nanti pasiennya paham. Ya kira-kira nanti kita mau apa, seperti apa gitu ya, pengkajian, pengawasan, penyediaan obat, pendampingan, evaluasi, konseling, sampai dengan monitoring pelaksanaan dan efektivitas keamanan penggunaan obat dilakukan di inform consent ini. Ya, ini formulir hak pasien, hak keluarga, jadi dijelaskan dulu. Itu kalau nanti misalkan di klinik atau di rumah sakit ya, biasanya harus tanda tangan dulu inform consent. Jadi hak dan kewajiban pasiennya itu udah jelas ya. Jadi hak kewajiban misalkan dengan apa ada dokter nih ya mau dengan kunjungan visit dengan kita. Begitu pasiennya udah setuju ya, misalkan dilakukan tindakan pemeriksaan, misalkan harus maaf ya, misalkan dibuka bajunya. Nah, pasiennya kan berarti harus udah Bapak bukan lagi menyalahi aturan, tapi memang setuju pasiennya karena dilakukan tindakan ya dengan atas dasar medis. Ya kita pun sama, misalkan kita ngasih edukasi obat di sini ya berarti pasien udah setuju dengan apa tindakan kita yang memberikan konseling apa terhadap terapi-terapi atau saran yang kita berikan kayak gitu ya. Ini nanti dibaca aja ya hak apoteker apa aja, kewajibannya apa aja, seperti apa ya. Jadi harus disampaikan dulu. Jadi pasiennya udah apa nggak lagi apa eh, apa ini payung hukum kita gitu. Jadi udah apa udah ada tanda tangan hitam di atas putihnya apa hitam di atas putih ya. Ini kartu kunjungan ya bukti kehadiran ya ini dicentang aja nanti kalau ternyata visit kapan ya ini mirip apa kalau bimbingan gitu ya ini lalu coba di kunjungan gitu ya kayak gitu. Monef ini Monef berarti melakukan monitoring dan evaluasi dinilai responnya kemudian evaluasi kualitasnya seperti apa
ada data statistik ya. Kemudian kapan sih dihentikan? Ketika misalkan pasiennya udah tercapai tujuannya, lebih stabil atau keluarganya sudah lebih paham, ya menolak pelayanan, pasiennya nggak mau lagi pindah atau pasiennya sudah plus ya. Ini lembaran informnya berarti apa ini pertanyaan gitu ya, untuk memastikan ya kalau di konseling kan mengkaji ulang ya, ini bertanya lagi, eh, boleh ini pertanyaannya jadi nggak harus ini tolong diisi esai itu bukan ya, ini sifatnya pertanyaan oral aja biasa ya. Yang dimaksud ya di apa, kemudian siapa yang berhak memperolehnya, ya keuntungannya apa aja ya, dan sampai dengan apa yang di kasusnya ini udah ya di praktikum, saya nggak akan bahas di sini ya. Simbikot satu dan dua valve, kesulitan menduga apa kesulitan pada sebuah obat maka meminta layanan home pharmacy care. Tahapannya gimana? Jadi udah mau konseling tapi susah di ruang konseling kita. Ya udah minta layanan home care aja. Tahapannya gimana? Yang pertama ya yang tadi ya, menilai tahapan awal, kemudian permasalahannya berarti ada alat khususnya, menawarkan home care, bikin inform consent, kemudian mengkomunikasikan kapan layanan tersebut akan diberikan gitu ya, bikin rencana yang terjadwal, dan juga evaluasi bonus dan juga melakukan apa dokumentasi. Ya, berarti kesimpulannya di sini home care memang dilakukan sebagai respon kita ya terhadap upaya pendampingan dalam memberikan informasi yang tepat tentang terapi obat kepada pasien, terutama yang belum atau yang tidak tahu terkait penggunaan obat atau alat yang beresiko, apa pasien yang beresiko memiliki masalah terkait obat ini bisa kita minimalisir ya. Oke ya, jadi materinya sebenarnya simpel ya. Jadi cuman kalau dalam pelaksanaannya tadi di awal juga saya jelaskan ya butuh kepedulian kita gitu ya, mau nggak melaksanakan ini. Ya ketika ada request permintaan home care, nah ini justru apa peluang kita gitu ya untuk berbakti gitu ya. Kalau minimalnya sih eh minimalnya ya harusnya minimalnya ada di keluarga kalian. Jadi kalian berperan di keluarganya masing-masing kan, misalkan dek, kakak atau apa. Nah ini jadi tempat bertanya di keluarga ya. Baik, ini ada tugas ya, silakan dicari jurnalnya ya, boleh minimal dua atau lebih ya, jurnal 5 tahun terakhir dengan topik home pharmacy care. Yang kedua, berikan saran ya pendapat kalian ya tentang pelaksanaan home care di era 4.0 ya. Sekarang tuh era apa ya, masih 4.0 ya. Apakah masih relevan kunjungan atau cukup dengan layanan telekonsultasi kayak gitu atau telefarmasi? Ya, terserah deh sudut pandang kalian sebaiknya seperti apa ya dalam pelaksanaan home care ini ya. Jadi kita kaitkan antara penelitian 5 tahun terakhir seperti apa sih kondisinya, dan juga saran kalian saya pengen tahu seperti apa ya. Baik, sampai sini ini daftar pustakanya. Baik, slide-nya selesai. Baik, ada pertanyaan nggak sampai sini buat resumenya ya. Kalau nanti minggu depan kita lanjut materinya evaluasi RKO di Permenkes juga ada sebagian gitu ya. Ya, jadi evaluasi terkait RKO. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Izin bertanya, Pak. Oh ya, Reza, silakan. Namanya siapa? Pak. Oh baik, Reza, silakan Reza. Eh, Terkait dengan home pharmacy care ini tadi, Pak,
Berarti apakah ini melaksanakan oleh instansi tertentu gitu Pak? Atau ini merupakan eh, sebuah kewajiban oleh apoteker secara pribadi, misal dia bisa melaksanakan home pharmacy care ke masyarakat, misalnya untuk analisa data apakah obat tertentu pada lingkungan apa pada situasi tertentu itu berefek negatif atau seperti itu, atau bagaimana Pak? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Reza ya. Jadi mungkin bertanya ini itu harus apa ya, boleh secara mandiri atau secara ya sebaiknya memang kalau secara mandiri itu nggak ada yang menyalahkan ya. Misalkan kan gini, misalkan ada saudara keluarga kalian yang perlu eh, dilakukan konseling itu kan nggak jadi masalah ya. Nah, cuman ketika misalkan di bawah naungan suatu lembaga, tentunya kegiatan kita bisa lebih dipertanggungjawabkan. Ya, misalkan ada dokumentasinya, ada pelaporan. Kecuali kalau misalkan kalau secara mandiri itu sifatnya kalau di kita itu nah teman-teman setelah dinyatakan lulus CBT nanti ada namanya pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini momentum kalian sebenarnya. Nanti ya kalau setelah dinyatakan lulus CBT ada namanya pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini juga boleh topiknya home care ya. Kalau kemarin saya dengan tim dua dua kelompok ya, dua kelompok besar itu di wilayah Bandung Selatan. Nah, kita eh, ya mungkin apa bukan melakukan home care lagi ya karena kan banyak masanya. Jadi kita kumpulkan di ini apa jatuhnya sih mirip balai pengobatan ya apa tapi nggak dikasih apa bentuk kegiatannya adalah pemeriksaan data klinis awal ya seperti eh, pemeriksaan tensi, pemeriksaan gula darah dan kayak gitu ya. Nah, saya bilang sama teman-teman apoteker yang mau lulus sekarang, kalau bisa untuk pemeriksaan awal kita harus kolaborasi dengan nakes yang lain ya, dengan perawat minimal perawat atau dengan dokter karena ya kita nggak ada ke arah sana gitu ya untuk apa memeriksa pasien dan sebagainya ya. Kecuali konseling tentang obat ini boleh atau tentang penyakitnya. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, momentumnya boleh nggak? Saya kira sih boleh, tapi akan lebih baik ketika dinaungi oleh sebuah lembaga. Misalkan kayak tadi ada permintaan atas dasar pasien untuk dilakukan home care. Berarti kan pasiennya awalnya sebelumnya ke rumah sakit dulu, udah jelas dulu diagnosanya. Kalau kita tiba-tiba ke rumah orang ya terus mandiri misalkan ya, nah diagnosa awalnya kan kita abu-abu ya. Ini apa diagnosanya gitu ya. Jadi jangan mengarahkan sesuatu yang memang belum jelas. Tapi kalau diagnosa awalnya sudah jelas, ada rekam medisnya, riwayat inapnya seperti apa, tercatat di medreknya. Nah, kita kan tinggal monif aja di rumah. Nggak apa, kita bukan dokter umum yang datang ke pasien terus diagnosa dan seterusnya sampai konseling. Nah, kita keterbatasan kita ya memang nggak bisa mendiagnosa ya. Kalau kita visit, kita mendiagnosa, Bu, kayaknya Ibu sakit ini obatnya sebaiknya seperti itu. Sebenarnya salah di awal ya. Jadi penetapan diagnosanya itu yang jadi apa? Yang jadi kritis gitu. Jadi apa? Jadi pertanyaan penting gitu. Jadi makanya sebaiknya di bawah naungan klinik ya atau apotek dia juga saya kira kalau udah jelas diagnosanya ya itu aja sih ya baru kita bisa melakukan home pharmacy care ya. Kira-kira gitu sih Reza. Iya Pak, izin bertanya lagi Pak. Ya, Eh Sebenarnya kan kita juga banyak tugas siapa terkait dengan apoteker. Tapi tadi kan juga disebutkan seperti meso dan lain-lain. Nah, elektabilitas apa dari home pharmacy care ini sehingga nanti untuk distribusi datanya itu bisa lebih masif gitu Pak, seperti itu. Atau dialokasikan ke EBM untuk distribusi misalnya seperti systematic review. Apakah itu ada wadah untuk instansi tertentu gitu Pak? Sehingga kan nanti bisa untuk mendata lebih masif gitu Pak.
terkait dengan penggunaan obat misalnya. Iya, ya, baik. Nah, kalau sejauh ini memang saya juga belum menemukan apa, jadi kebanyakan ini tuh kegiatannya dilakukan apa namanya dikoordinasi oleh lembaganya masing-masing ya, misalkan oleh rumah sakitnya dia mengelola secara swadaya ya, atau misalkan oleh kampus misalkan ya ini melakukan kegiatan kayak kemarin misalkan dijadikan apa tadi database gitu ya untuk penelitian ya mungkin skopnya di wilayah naungan masing-masing gitu ya. Jadi belum ada data masif yang menggambarkan semua gitu ya. Harusnya sih ada satu platform gitu ya. Nah, kalau sekarang kan ada satu sehat nih. Jadi harapannya semua pasien yang berobat ya mulai diregistrasikan dia di puskesmas, naik ke kelas tipe C, tipe B, tipe A itu kan ada semuanya lewat sistem satu sehat. Ya kalau kemarin-kemarin kan belum. Nah, sekarang lagi terintegrasi ke arah sana ya harapannya kalau ternyata apa namanya poin home pharmacy care ini masuk juga di sistem satu sehat ini ya saya kira jadi database yang besar ya buat buat apa buat jadi masif gitu kayak gitu. Jadi sejauh ini sih ya lewat institusinya masing-masing ya. Jadi penelitiannya mau seperti apa ya jadi balik lagi ke data pribadi di lembaganya sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi kalau secara masif sih saya kira belum ya. Makanya coba deh cari di jurnal nanti ya. Kira-kira ada update apa sekarang dengan home pharmacy care kaitannya apalagi dengan era berapa sekarang 4.0 ya atau saya nggak tahu era apa hari ini. Masih relevan nggak kayak gitu ya. Itu ya Reza. Iya, Pak. Terima kasih, Kira. Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi mungkin yang lain ada yang mau sharing barangkali Pak saya pernah kedatangan ini petugas dari mana misalkan datang farmasi home care lah nggak harus farmasi care lah home care juga boleh ada cukup ya baik ya jadi balik lagi kita prinsipnya kalau kalau saya menekankan poin hari ini harus apa ya harus berempati gitu ya peduli syaratnya peduli jadi kalau peduli kita maksimal bahkan sampai datang ke rumah kayak gitu ya tidak hanya sekedar apa permintaan pasien atau instruksi dari lembaga kita ya dengan peduli ya care kan judulnya ya, kita bisa maksimal lah melakukan ini ya cukup ya eh baik kalau tidak ada pertanyaan nah ini absennya dari Mega nih makasih ya Mega ini alhamdulillah terkumpul nih hampir 199 ini cuma 100 berapa 60 waktu saya join ya aduh sisanya kemana kebanyakan ya eh baik ya saya tutup perkuliahannya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.